Nah, gerutuan terakhir menurut saya itu yang kali ini saya mau bela Anies ya. Ya, karena kita objektif aja. Kali ini saya mau bela Anies aja. Karena ada orang yang bilang Anies curi start kampanye. Dan ini harus ditertibkan karena dia belum ada masa kampanye dia sudah curi start. Kemana-mana keliling buat kampanye. Nah, ini yang mau kita bahas. Republik Indonesia ini sangat besar ya. Ada lebih dari 500 kabupaten kota. Kita belum hitung kecamatan, ribuan kecamatan. Kita belum hitung desa. Ada puluhan ribu desa. Ya, kabupaten kotanya 500 lebih. Ya. Di Indonesia ini. Kalau satu hari satu orang calon presiden itu harus berkunjung ke satu kabupaten kota saja, maka kita butuh lebih dari 500 hari. Coba hitung hari ini sampai pemilu tahun 2024, ada nggak 500 hari? Nggak nyampe, 400 hari juga nggak nyampe. Ya kan, sekarang sudah Desember loh. Kalau hari ini orang tidak mulai berkeliling, yang mau jadi calon presiden nggak mulai berkeliling Indonesia, itu jangan salahkan orang yang sudah mulai berkeliling. Anies Baswedan walaupun masih bakal calon, belum jadi calon kan? Walaupun masih bakal calon, tapi sudah sadar itu dan dia mulai berkeliling Indonesia satu-satu. Itu pun saya yakin dia nggak akan sempat keliling untuk seluruh Indonesia dengan waktu yang tersedia. Dia sudah mulai di awal-awal nih. Bahkan sudah kita framing dengan mencuri start kampanye. Dia pun nggak akan sempat keliling Indonesia secara keseluruhan. Menyapa seluruh Indonesia itu nggak mungkin. Menyapa seluruh kabupaten aja udah nggak mungkin. Karena waktu yang tersisa nggak nyampe segitu. Jadi kalau ada calon presiden atau ada pendukung presiden yang lain yang bilang Anies sudah curi start kampanye padahal belum waktunya, calon Anda kenapa juga nggak melakukan hal yang sama hari ini? Kenapa juga dia nggak keliling-keliling hari ini? Atau jangan-jangan calon Anda sudah mulai keliling hari ini, cuman buat Anda itu wajar, sementara kalau Anies yang keliling nggak wajar. Jadi politik kita dipenuhi dengan politik gerutuan yang berposisi tidak adil terhadap orang. Nggak adil sama sekali. Ya, kalau orang lain yang terjun kita bilang curi start kampanye, kalau calon kita bilang sosialisasi. Yang harus kita ingat bahwa kalau mau mendatangi seluruh kabupaten kota di Indonesia itu setiap hari butuh lebih dari 500 hari. Kalau hanya punya kesempatan sekali dalam seminggu, berarti lebih dari 500 minggu. Itu berapa tahun? Jadi karena ini negara yang besar, nggak ada kita bisa bilang itu curi start kampanye. Ya kalau mau menyapa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mau nggak mau dia harus jauh-jauh hari. Jadi makanya kalau misalnya minggu lalu kan saya bilang belum ada standar waktunya. Ya, soal standar waktu, kapan deklarasinya, bagaimana standar pencalonan juga nggak ada. Jadi mau nggak mau orang merasa-rasa aja. Kalau buat saya sudah FOB untuk maju jadi calon presiden, baik belum punya tiket ataupun sudah, ya saya keliling aja. Toh nggak ada ruginya. Anies Baswedan hari ini belum punya tiket, tapi dia percaya diri aja maju, keliling. Tapi buat saya itu jauh lebih baik daripada menunda-nunda keliling Indonesia. Menunda-nunda keliling Indonesia itu yang rugi kita sendiri. Karena semuanya di dalam politik ini bisa kita beli. Kecuali satu hal itu, waktu. Dan yang nggak bisa dibeli adalah waktu. Mau sebanyak apapun Anda punya uang, waktu Anda nggak bisa beli. Hari yang sudah kelewat kemarin Anda nggak bisa putar lagi. Ya, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, hari yang kemarin sudah lewat itu Anda nggak bisa beli lagi. Makanya kalau buat saya jauh-jauh hari berkeliling Indonesia mensosialisasikan saya mau jadi calon presiden. Kalau menurut Anda saya baik, silakan pilih saya. Kalau menurut Anda saya tidak baik, ya sudah, silakan Anda tidak usah pilih saya. Tapi bahwa berkeliling mempromosikan diri itu wajib. Jadi buat kekuatan-kekuatan lain, baik Anda suka maupun tidak suka dengan Anies Baswedan, kalau Anda mau bilang ini curi start, nggak bisa. Nggak bisa diperdebatkan ini curi start atau tidak, karena memang harus dilakukan. 75 hari masa kampanye yang disediakan oleh KPU itu sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup untuk berkeliling Indonesia. Paling datang berapa provinsi? 5 provinsi, 10 provinsi paling banyak didatangi dalam 75 hari itu. Ya, karena mau nggak mau Anda juga ada kewajiban lain, kampanye resmi, ada debat. Ya, ada kampanye-kampanye yang sudah ditetapkan, nggak bisa. Sudah sangat sibuk itu 75 hari itu. Jadi sebelum 75 hari itu ya jauh-jauh hari kita sudah harus berkeliling Indonesia. Jadi buat partai yang tidak suka dengan kelakuan Anies Baswedan, tidak happy untuk melihat Anies Baswedan keliling-keliling Indonesia, atau buat pendukung capres yang tidak happy melihat Anies Baswedan keliling-keliling Indonesia, Anda nggak cukup hanya dengan framing Anies Baswedan curi start. Anda bisa lakukan hal yang sama. Minimal sekarang deklarasi dulu cepat-cepat. Kekuatan politik yang sudah cukup, tiketnya deklarasi sekarang.
oh ini calon presidennya. Jadi begitu dia dideklarasi, besok dia sudah bisa keliling-keliling untuk menjual diri, mengkampanyekan gagasan dia mau bangun apa di Indonesia. Jadi kalau ada partai politik yang tidak suka melihat Anies Baswedan keliling-keliling, umumkan calon Anda sekarang. Kalau calon Anda sudah diumumkan sekarang, besok dia sudah mulai bisa keliling-keliling bersaing dengan Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan itu belum punya tiket. Tapi bagi dia itu nggak ada salahnya. Toh dia nggak keluar budget juga keliling-keliling, ada yang fasilitasi. Ya, kalaupun misalnya dia betul-betul nggak dapat tiket, tapi partai yang sudah mengusung dia dapat keuntungan. Ya, sudah dapat keuntungan karena ketika sosialisasi dimanapun, sosialisasi di Makassar, sosialisasi di Aceh, sosialisasi di Medan, sosialisasi di Padang, sosialisasi di Papua, kan semua atas nama Nasdem. Relawannya pun atas nama Nasdem. Jadi mau dapat tiket atau enggak pun nanti Anies Baswedan dan Nasdem sudah punya kesempatan bersosialisasi dan mengumpulkan orang dengan orang yang mereka sebut sebagai bakal calon presiden. Jadi itu saya sih ingin mengingatkan kita semua aja, jauhilah menggerutu, karena politik itu strategi dan tindakan, bukan gerutuan. Anda nggak akan menang hanya dengan menggerutu, ya. Bahkan Anda juga nggak akan menang hanya dengan memframing orang dengan jelek, misalnya dengan kata-kata curi start kampanye. Oke lah dia misalnya duluan start kampanye, kenapa Anda nggak duluan juga start kampanye? Kan itu masalahnya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa politik kita akan rendah kalau kita hanya menggerutu. Politik kita akan sehat, akan maju kalau kita juga melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, hal-hal yang masuk akal untuk dilakukan. Apa itu? Berkampanye jauh-jauh hari itu hal yang paling masuk akal. Kenapa? Karena Indonesia ini terlalu besar untuk diselesaikan dan dijelajahi hanya dalam waktu 75 hari saja. Begitu saja mungkin yang bisa saya bahas. Semoga berguna ya, dan menghentikan gerutuan-gerutuan yang tidak perlu.